Gegap gembita di penjuru Nusantara. Di ufuk timur. Bisa ustazahnya, nanti ajarkan ustazah. Betul, bisa no ya. Nah itu ada. Kalau lupa di jilid 3 ada lagunya lagi. Namanya Mas TPD. Ya, kamilah santri TK Al-Quran, rajin belajar giat beramal. Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Jadi pedoman kita sambut. Betul ya. Kalau kau jauh dari Al-Quran, oh nempem. Itu ada ya, nanti diajarkan, ya apa-apa ya. Diajarkan itu ada lagunya. Cek harus bisa nyanyi Islami hari ini. Apa yang muda ya? Oh ini ada yang muda. Alibata, segampang apa ya? Oh ini ada bisa nih. Ini ada. Tapi bisa ya. Saya mau ke Mekah berkeliling sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar terus sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha sayangnya tak terbilang, Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, dung 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 dung. Allah dosa. Hebat, semangat dong lagu yang terakhir coba. Allahul kafi rabbuna kafi kasadana kafi. Ayo, kok menang? Ya menang dong, sing rame dong. 2 kali coba lagi. Allahul kafi. Malam juga lagi gini. Oke, ternyata benar Islamnya asli. Alhamdulillah. Baik, sekarang kalau Islamnya asli, besok pengen surga atau neraka? Surga. Kalau pengen surga maka lomba duduk rapi. Hari ini Mas Amin mulai ceritanya. Meteor jatuh. Ceritanya tentang apa? Mas Amin minta tentang Nabi yang mendapat gelar Al-Masih. Kira-kira Nabi siapa ini? Nabi siapa? Ismail? Siapa? Isa? Nabi Isa alaihi. Kenapa kok Mas Amin hari cerita Nabi Isa? Ternyata hari ini banyak teman-teman kita tidak tahu sejarah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabinya Allah, makhluknya Allah. Kalau makhluk itu anaknya atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Tidak ada anaknya Allah, enggak
Nabi Isa adalah makhluknya Allah, tapi diberi keistimewaan oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Ceritanya adalah dahulu kala hiduplah seorang suami istri, ibu bapak, laki-laki perempuan, bernama Imron dan Hannah. Imron dan Hannah ini adalah kelak dia adalah kakek neneknya dari Nabi Isa alaihi salam. Imron bersama istrinya Hannah menikah dan bertahun-tahun tidak dikasih seorang keturunan, dikasih anak belum. Hannah pun sudah tua, dia duduk sendiri di luar rumah. Dia melihat, kira-kira apa kira-kira? Bamo itu jenisnya burung. Ada burung berterbangan hinggap di pohon. Ternyata di pohon itu ada sarang. Sarang itu apa? Rumah burung yang ada anaknya. Burung itu menyuapi anaknya, memberi makan. Hannah pun melihat. Dia itu melihat burung yang menyuapi anaknya, dia bersedih. Itu burung menyuapi anaknya sangat indah sekali. Kapan aku punya anak? Aku berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, belum dikasih karunia anak. Ya Allah, kalau toh nanti engkau titipkan amanah aku punya anak, ya Allah, aku berjanji ya Allah, anakku akan kujadikan seorang yang baik, yaitu seorang yang apa? Menjaga rumahnya Allah, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa? Kalau sekarang itu masjid teman-teman, yang ada di Yerusalem, yang ada di Palestina. Ternyata betul doanya Hannah. Hannah itu perempuan tadi, istrinya Imron. Imron itu adalah laki-laki yang telah jadi kakek dan neneknya Nabi Isa, dikasih apa? Mengandung. Singkat cerita, mengandung. Suamiku Imron, lihat ini. Imron, suamiku. Malah gulung-gulung. Imron pun melihat, Hannah, Adinda, kenapa? Lihat perutku, sangat besar. Anak kita mau lahir. Yang betul. Pegangin perut. Ternyata senang banget. Singkat cerita, akhirnya apa? Anak dari Hannah dan Imron lahir. Lahirlah seorang anak, bukan kambing. Lahirlah seorang bayi kecil yang ini yang kelak akan menjadi seorang ibu dari Nabi Isa. Namanya siapa bayi kecil ini? Ibunya Nabi Isa siapa? Kok kambing? Siapa? Maryam. Siapa? Maryam, atau Siti Maryam juga boleh terkenal dengan Maryam. Maryam ini ternyata betul dia seorang wanita, karena Hannah tadi dia bernazar kepada Allah Tuhannya. Maryam dididik dengan ilmu agama yang baik dan apa? Dia berserah diri kepada Allah. Akhirnya betul Maryam adalah wanita suci teman-teman, dia taat pada Allah. Suatu ketika Maryam sudah dewasa, turunlah seorang yang datang dari langit. Dia turun ke bumi. Aku adalah makhluknya Allah. Aku makhluk yang sangat taat kepada Allah. Aku terbuat dari cahaya. Kira-kira makhluk ini namanya siapa? Malaikatnya Allah turun ke bumi menjumpai Maryam, tetapi malaikat ini adalah siapa? Jibril alaihissalam. Jibril ini adalah malaikatnya Allah.
Jibril turun tapi menyerupai manusia. Apa? Mengasih kabar kepada Maryam. Maryam. Maryam pun terkejut. Kamu siapa? Aku. Iya, kamu siapa? Aku adalah makhluknya Allah. Aku diutus oleh Allah untuk mengasih kabar. Engkau kelak akan memiliki seorang anak yang suci. Mana mungkin bisa? Aku punya anak. Aku belum punya suami. Aku tidak pernah berbuat yang tidak baik. Aku wanita baik-baik. Apa mungkin aku bisa punya anak? Ternyata jawaban Jibril apa? Betul. Maryam akhirnya dikasih oleh Allah. Apa itu? Anak yang ada di perut Maryam. Bayangkan teman-teman. Teman-teman, siapa anak Islam duduk rapi? Lomba duduk rapi. Tak lanjutkan. Ternyata Maryam dikasih anak oleh Allah. Bayinya dikandung dalam perutnya. Padahal Maryam itu tidak punya suami loh. Gak punya suami, tidak pernah berbuat yang jahat, yang jelek, tapi kok bisa mengandung? Kata Allah apa? Kun fayakun. Artinya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, maka jadilah. Artinya apa? Ternyata Maryam itu mengandung bayi, tetapi bayinya tidak punya ayah, langsung dari Allah. Percaya enggak? Percaya, karena ini termasuk mukjizat kebesaran Allah. Tapi kalau sekarang ada enggak wanita mengandung bayi tapi langsung dari Allah, tidak punya laki-laki, enggak punya suami, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi dulu Maryam mengandung. Kenapa? Karena kelak nanti bayinya Maryam yang lahir nanti yaitu kelak jadi Nabi Isa alaihissalam. Maryam pun ternyata mengandung lebih besar teman-teman. Orang-orang mulai apa? Tidak suka. Ada orang jahat datang. Maryam mengandung. Ya Allah, perutku ya Allah. Ini anak ini ya Allah, bayi ini ya Allah, mungkin sebentar lagi akan lahir. Orang pun melihat. Maryam, kamu itu wanita nggak tahu malu. Dari sini dimarahi sama orang-orang, dijelek-jelekin. Kamu itu mana suamimu? Kau punya bayi di perut tapi nggak punya suami. Jangan-jangan kau berbuat yang tidak bagus. Maryam pun hanya bisa apa? Menahan teman-teman, mengungsi teman-teman. Karena apa? Dicemooh oleh umatnya, oleh penduduk kaum itu. Dia mengungsi Maryam dengan perut yang besar. Ya Allah, apakah bayi ini akan lahir ya Allah? Ternyata di perjalanan Maryam melihat apa? Pohon kurma yang besar, buahnya lebat. Maryam pun bersandar. Allah, anakku, apakah engkau mau lahir anakku? Akhirnya apa? Betul, Maryam pun kesakitan. Atas izin Allah, Isa, bayi Isa kecil lahir teman-teman. Maryam pun apa? Senang dan bersedih. Kalau bayi suaranya apa suaranya? Nah, kita nangis. Anakku, kenapa kau menangis? Ternyata Maryam juga kelelahan. Ya Allah, gimana ini? Aku belum minum, aku lapar. Ternyata Allah menjaganya dengan apa? Jibril pun turun lagi mengasih kabar kepada Maryam. Maryam, wahai engkau siapa? Aku makhluknya Allah. Aku Jibril. Jibril, aku dan bayiku Isa kelaparan. Gimana ini? Ternyata Jibril menyampaikan, bahagialah Maryam, sabarlah. Lihatlah pohon kurma itu, goyangkanlah batangnya, nanti kurma akan jatuh dan makanlah untuk kamu dan bayimu. Lihatlah sampingmu ada sungai yang mengalir, ambil air dan minumlah. Ternyata dijaga oleh Allah.
Betul sekali, bayi kecil Isa dan Maryam apa? Menghentak-hentakkan pohon kurma tadi, buahnya jatuh dan dimakan oleh Maryam dan apa? Si Isa kecil. Air sungai yang mengalir diambil diminum. Akhirnya Maryam pun membawa bayi kecilnya. Karena sudah lahir, Maryam pun mulai kembali ke kampung halamannya sambil membawa siapa? Bayi Isa alaihissalam. Yang kelak Isa ini adalah menjadi Nabi sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa mengajarkan sama tauhid, yaitu apa? Mengajarkan kepada manusia untuk menyembah Allah. Maryam pun dari jauh menggotong bayinya. Dia berjalan. Sebelum dia kembali ke kampung halamannya, Maryam sudah bernazar kepada Allah. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, aku hari ini berpuasa dan aku tidak akan berbicara kepada seorang pun di hari itu, di hari ini. Ternyata dia bernazar. Nazar itu apa teman-teman? Janji. Kalau dalam Islam, kalau berjanji harus ditepati. Sama, Maryam pun berjalan. Akhirnya orang-orang penduduk kota itu melihat dari kejauhan. Cuk, lihat itu. Itu kan Maryam. Itu Maryam. Endi to renek yo? Itu bawa bayi. Mana renek? Kuwi lo. Dilihat. Oh iya, itu Maryam. Maryam kok bawa bayi ya? Jangan-jangan Maryam sudah melahirkan. Itu bayinya Maryam. Wah, itu nggak beres itu, nggak betul itu. Maryam berani datang ke sini lagi. Ayo kita usir. Mau diusir teman-teman. Maryam berjalan pelan-pelan bawa bayi, gendong bayi. Si penduduk tadi mulai berencana jahat. Ayo, nanti yang Maryam sampai sini kita usir, kita dorong, kita jotosi uyuraya. Dijotosi artinya apa? Dijahati teman-teman. Maryam menggendong bayi, dikagetin. Hei, kaget aku kaget. Diketok, Maryam. Maryam tadi gimana? Dia bernazar, dia tidak akan berbicara kepada semua orang di hari itu. Dia diam aja Maryam. Maryam, apa kamu bisu? Diam aja. Sini ya. Maryam pun hanya diam. Kamu itu bawa anak gak punya bapak. Itu ada kamu. Diam aja teman-teman. Diam saja karena bernazar tadi. Wah, kamu gak betul ini. Kamu itu wanita yang apa orang tuamu baik-baik. Dia ahli agama. Tetapi kenapa engkau punya anak gak punya bapak? Wah, jangan-jangan kau tidak betul itu. Aku, ayo siapa bapaknya? Maryam enggak bicara. Isa punya bapak enggak? Enggak punya bapak karena salah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Diam saja. Atas izin Allah, Isa, bayi kecilnya, ibu Maryam tadi dijahati oleh pemuda-pemuda. Akhirnya apa? Isa pun mulai membuka mulutnya. Isa bayi kecil buka mulutnya. Ngapa? Berbicara. Loh, Nabi Isa masih bayi bisa ngomong-ngomong berbicara. Ketika digendong, Maryam, jawab pertanyaanku. Jangan membuat aku marah. Jangan sampai aku akan pukul kamu. Tak tendang tenanan kopi. Ayo nikah aku. Maju nenek. Aku tak mundur. Oh tenang, mau diusir, mau dipukul, mau ditendang, tetapi Maryam hanya diam. Dia hanya menganggukkan kepala, melihat bayinya. Akhirnya atas izin Allah, bayi kecil Isa alaihissalam dia ngomong. Kalau bayi ngomongnya piye ya? Oh enggak, ini ngomong beneran, enggak owek-owek. Ngomongnya bahasa manusia, dia bicara. Ini suaranya suara anak-anak saja. Aku adalah anak Maryam. Aku adalah makhluknya Allah. Aku diutus oleh Allah kelak menjadi nabi. Aku dirahmati oleh Allah dan aku akan mendapat kitab Allah dan aku
dan berzakat. Ngomong teman-teman, bayinya ngomong, orang-orang pun kaget. Jo, bayi ini ngomong Jo, bayi ini ngomong Jo, aneh banget nih. Isa ngomong, bayi. Iya ya, itu kenapa kok bayinya si Maryam bisa bicara? Jangan-jangan betul Jo, itu bayinya itu Jo, itu dari Allah. Oh nggak mungkin, masa manusia nggak punya bapak punya bayi? Tetapi atas izin Allah, bener gak? Bener, nggak bohong. Ternyata itu benar-benar Isa itu nggak punya bapak, karena itu kebesaran Allah. Maka Isa itu menampakkan apa namanya? Mukjizat. Berarti mukjizat Nabi Isa pertama apa? Dia bisa bicara di waktu masih bayi. Loh, Isa ngomong belo ibu. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya Maryam pun ada umatnya yang percaya, ada yang nggak percaya. Loh, terus gimana? Akhirnya Isa kecil bertumbuh dewasa, tambah besar, dan akhirnya diangkat jadi Allah, menjadi nabi dan rasul. Akhirnya Isa alaihissalam mendapat wahyu Allah berupa kitab. Namanya kitabnya apa? Injil. Betul, kitab Injil itu kitab suci Allah. Tetapi apa? Injil nanti akan disempurnakan oleh Allah ketika nanti Nabi Muhammad turun, yaitu ada kitab yang namanya Al-Quran. Kalau Al-Quran udah turun, maka Injilnya nggak usah dipakai. Makanya yang apa? Al-Quran. Isa pun alaihissalam mengajarkan tauhid, nyembahnya Allah, tetapi para pengikutnya banyak yang menolak. Singkat cerita. Isa pun apa? Ingin dibunuh oleh umatnya. Hari ini kita bunuh Nabi Isa. Isa itu membuat teman-teman kita masuk ajarannya. Kita rencanakan, kita bunuh Nabi Isa, kita salib. Loh, disalib teman-teman. Tahu salib? Tahu ya? Salib itu ini ditempelke uwit, batang pohon, terus dia apa? Siksa, dipukul, dipaku, itu disalib. Ini ajaran yang salah. Isa sama. Kenapa kok Isa disalib? Karena menganggap Isa itu adalah nggak bagus. Bahkan sampai orang-orang menganggap Isa itu orang hebat. Dia anak Tuhan. Naudzubillah. Isa bukan anak Tuhan, tetapi Isa siapa? Nabi, makhluknya Allah, bukan anak Tuhan. Akhirnya apa? Betul, Isa alaihissalam mau akan dibunuh, tetapi atas izin Allah Nabi Isa akan diangkat oleh Allah. Loh, diangkat ke langit oleh Allah. Allahu a'lam. Di mana? Enggak tahu. Diangkat oleh Allah, dan Isa ini diganti oleh manusia, yaitu berupa manusia yang sama dengan Nabi Isa. Berarti yang disalib itu siapa? Bukan Nabi Isa, tapi orang yang menyerupai Nabi Isa. Dan Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Allahu a'lam. Ya. Insya Allah nanti teman-teman kita paham. Berarti kesimpulannya adalah Nabi Isa itu makhluknya Allah atau anaknya Allah? Makhluknya Allah. Berarti kalau ada teman kita kok mengajak kita untuk nyembahnya Nabi Isa, Isa itu anaknya Allah, kamu harus pindah agama. Kira-kira kamu mau nggak pindah agama? Tidak. Salah, jangan mau. Maka apa? Kita paham Isa alaihissalam adalah manusia suci, rasul dan nabi, mendapat wahyu berupa apa tadi? Kitab Injil. Bahkan di cerita selanjutnya Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya. Salah satunya apa? Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa membuat burung dari tanah liat dan hidup, bahkan bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu Nabi Isa alaihissalam. Baik teman-teman, coba siapa anak Islam duduk rapi? Siapa ingin surga bilang aku. Siapa ingin surga mari kita lakukan. Siapa ingin surga bilang aku. Mas Amin tanya, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah tak beranak. Emang kambing enggak ya? Allah tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu
Esa. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Betul, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi pintar. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah bermain, tadi bercerita, sudah paham kisah Nabi Isa alaihi salam. Yuk coba lomba duduk rapi. Saya lihat ini ada yang capek. Mau main sebentar? Bisa aja ya. Enggak lah, udah capek. Terima kasih teman-teman. Tadi udah mendengarkan cerita. Mas Amin tanya buat kesimpulan. Tadi di cerita Mas Amin tadi ceritanya tentang Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya siapa? Maryam. Nabi Isa punya bapak enggak? Nabi Isa waktu bayi bisa apa? Bisa berbicara. Nabi Isa diangkat jadi nabi dan rasul, mendapat mukjizat yaitu berupa kitab Injil. Berarti Islam mengenal namanya kitab suci Allah itu ada 4 ya. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 3 sudah ada Al-Quran. Maka yang dipakai sekarang kitab kita, yaitu kitabnya Al-Quran. Yang 3 kemana Mas Amin? Yang 3 adalah sudah disempurnakan, yaitu berupa Al-Quran. Artinya apa? Kita pedomannya yaitu Al-Quran. Maka kita wajib itu mempelajarinya. Baik teman-teman, situ saja dari Mas Amin. Mudah-mudahan semuanya di sini Mas Amin doakan singkat. Mudah-mudahan semua anaknya menjadi anak yang salih dan salihah. Anak yang rajin sholat. Anak yang rajin ngaji. Anak yang rajin bersedekah. Anak yang suka berinfak. Anak yang suka menolong. Anak yang berbakti pada orang tuanya. Anak yang kelak masuk surganya Allah. Dan anak yang menjadikan wasilah kedua orang tuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini belum selesai, nanti akan ditutup oleh ustadzah atau ustadz yang akan memimpin acara selanjutnya. Siap ya? Oke. Pengen pulang nggak? Oke, kalau pengen lomba duduk rapi. Baik teman-teman, mohon maaf kalau masih banyak salah kata. Mas Amin akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba duduk rapi.